Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Mitos burung perkutut dalam tradisi Jawa kuno. Burung perkutut merupakan salah satu jenis burung berkicau yang banyak digemari di Indonesia. Burung yang memiliki jenis kicauan unik mirip dengan suara sembar dari seorang lelaki ini. Bahkan di Indonesia pernah dilaksanakan kontes nasional yang rutin diadakan setiap tahun. Dan jika seekor perkutut memenangkan sebuah kontes, maka harga belinya bisa menjadi sangat mahal hingga mencapai puluhan juta rupiah. Mulai dari yang biasanya hanya berharga ratusan ribu bisa berubah menjadi puluhan juta bahkan hingga miliaran. Dengan harga yang tinggi seperti ini, burung perkutut tentu bukan hewan peliharaan bagi mereka yang berkantong tipis. Karena itu, burung perkutut kadang juga dijadikan lambang status sosial seseorang di Kepulauan Jawa. Dengan memiliki burung perkutut juara yang memiliki harga jual tinggi, seseorang bisa dianggap sebagai orang yang telah sukses. Tapi selain fakta tadi, burung perkutut sebenarnya masih memiliki sisi lain yang jarang diketahui orang. Perkutut dalam kepercayaan orang Jawa kuno atau biasa disebut kejawen, merupakan burung yang memiliki mitos tersendiri. Dalam kepercayaan orang Jawa, seorang pria yang telah dewasa tak akan dianggap sebagai seorang lelaki sejati jika tak memiliki burung perkutut sebagai hewan peliharaannya. Hal ini berhubungan dengan pakem orang Jawa yang menganut prinsip limo wasto, yaitu 5 hal yang membuat hidup seorang pria sempurna. Kelima hal tersebut adalah wisma atau rumah tempat tinggal, curigo atau keris senjata andalan, kukila atau burung turangga atau kuda kendaraan, gangsa atau gamelan, dan garwa atau istri pendamping hidup. Nah, dari kelima hal yang wajib dimiliki seorang lelaki Jawa tadi, burung perkutut merupakan unsur yang mewakili kukila atau burung. Jadi bagi seorang pria Jawa yang telah mapan, wajib hukumnya untuk memelihara burung perkutut supaya dianggap sebagai pria sejati. Selain itu masih ada pula beberapa mitos unik lainnya dari burung perkutut yang kali ini akan kami bagikan kisahnya dalam Mitos Burung Perkutut dalam Tradisi Jawa Kuno. Sejarah awal perkutut dianggap hewan gaib. Mungkin kebanyakan orang akan bingung kenapa burung perkutut bisa memiliki tempat yang istimewa dalam kehidupan orang Jawa. Untuk memahami hal ini, kita tentu harus melihat sejarah dari burung mungil ini. Menurut cerita yang ada, awal mula burung perkutut bisa menjadi hewan yang dianggap gaib oleh masyarakat Jawa, bermula dari kisah pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa itu burung perkutut merupakan hewan yang prestisius dan hanya bisa dimiliki oleh kalangan ningrat dan raja-raja saja. Salah satu kalangan ningrat yang memiliki perkutut diantaranya adalah Prabu Brawijaya. Tapi perkutut milik Prabu Brawijaya ini bukanlah burung biasa, karena konon perkutut tersebut adalah jelmaan dari seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang bernama Joko Mangu. Menurut legenda, pangeran ini konon dikutuk menjadi burung perkutut karena niat jahat seseorang. Namun akhirnya berhasil kabur dari kerajaan Pajajaran sebelum berhasil dibunuh. Perkutut ini kemudian terbang sampai ke kerajaan Majapahit dan akhirnya bertemu dengan Prabu Brawijaya. Sejak saat itu perkutut Joko Mangu terus bersama Prabu Brawijaya bahkan saat Raja Majapahit ini memutuskan untuk hijrah ke Yogyakarta. Dalam masa hijrah inilah konon tuah dari perkutut Joko Mangu banyak membantu Raja Brawijaya dalam mempersatukan raja-raja di tanah Jawa. Dari kisah inilah muncul mitos gaib tentang burung perkutut yang bisa memberikan tuah pada pemiliknya jika memiliki kecocokan batin. Jenis perkutut pembawa keberuntungan, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, selain bisa memberikan tuah dan kepuasan secara batin serta dapat membuat orang merasa tenang, burung perkutut konon juga memiliki tuah tersendiri bagi pemiliknya. Hal ini disebut dengan katurangan atau ciri mati,
yang merupakan ukuran untuk kecocokan secara batin antara manusia dan hewan peliharaannya. Dengan memiliki burung perkutut yang cocok, konon seseorang bisa meraih keberuntungan dalam hidupnya. Nah, dalam kepercayaan orang Jawa terdapat beberapa jenis burung perkutut yang konon dapat memberikan keberuntungan bagi pemiliknya. Jenis-jenis burung itu diantaranya adalah perkutut katurangan, perkutut songgoratu, perkutut lurah, perkutut daringan, perkutut putih, dan perkutut hitam atau kol buntet. Masing-masing perkutut ini konon dapat membawa keberuntungan dalam bentuk kesenangan, kesehatan, dan juga kekayaan. Bahkan ada pula yang bisa menjadi penangkal ilmu sihir. Jenis perkutut pembawa sial. Jika kita tadi sudah membahas tentang perkutut yang dapat membawa keberuntungan, maka ada pula jenis perkutut yang dipercaya justru dapat membawa nasib sial pada pemiliknya. Ciri-ciri dari burung perkutut yang membawa sial itu diantaranya adalah terdapat kecacatan pada bulu, sering berkicau tak karuan, dan yang paling parah adalah perkutut yang hanya berkicau pada tengah malam saja. Untuk jenis yang terakhir ini lebih baik segera dibuang kalau memang memilikinya di rumah. Karena konon jika perkutut hanya mau berkicau saat tengah malam, maka perkutut tersebut sebenarnya sedang mengundang malapetaka dan nasib buruk untuk datang ke rumah. Kalau sudah begini, bukan hanya kesialan saja yang akan datang, namun juga ketentraman yang ada dalam rumah juga bisa terganggu. Beberapa jenis perkutut pembawa sial tersebut diantaranya adalah perkutut labu, geni, perkutut buntel mayit, dan juga perkutut kelabang kepipit. Perkutut adalah hewan yang setia. Saat mendengar hewan peliharaan yang setia, maka yang pertama akan terlintas dalam pikiran orang adalah jenis hewan anjing. Tapi anggapan ini sebenarnya tak sepenuhnya benar, karena bagi orang Jawa, hewan peliharaan yang paling setia di dunia adalah burung perkutut. Terdengar aneh memang, tapi percaya tak percaya, perkutut mungkin adalah satu-satunya burung yang akan kembali ke sangkarnya lagi setelah terlepas. Berbeda dengan kebanyakan burung yang akan hilang entah kemana setelah lepas dari sangkarnya. Perkutut justru akan kembali ke sangkarnya jika terlepas. Burung perkutut biasanya hanya akan berkeliaran di sekitar rumah saat lepas dan akan mencari sangkarnya untuk kembali. Karena itu jika ada burung perkutut yang lepas, biasanya pemiliknya akan membiarkan sangkar burung berada di luar rumah dalam keadaan terbuka sampai burung perkutut mereka kembali. Hal ini dipercayai banyak orang berhubungan dengan mitos perkutut Joko Mangnu yang juga pernah hilang, namun kembali lagi kepada Prabu Brawijaya, meski sang raja tengah melakukan perjalanan untuk hijrah ke Yogyakarta. Pesugihan dengan media burung perkutut. Kedekatan burung perkutut dengan dunia gaib ternyata tak hanya sebatas pembawa tuah bagi pemiliknya saja. Karena ternyata ada juga hal gaib yang lebih ekstrim lagi tentang burung perkutut. Bagi orang yang menekuni dunia mistis, pesugihan tentu bukan hal yang asing lagi, dan dari sekian banyak jenis pesugihan yang ada, ternyata ada satu jenis pesugihan yang berhubungan dengan burung perkutut. Jenis pesugihan tersebut biasa dikenal dengan sebutan pesugihan kutut manggung, yang kurang lebih berarti pesugihan perkutut bernyanyi. Pesugihan kutut manggung dipercaya dapat melancarkan bisnis, karir, mendapatkan jabatan, hingga mendatangkan kekayaan secara gaib. Hanya saja untuk bisa menguasai ilmu pesugihan ini diperlukan usaha yang keras dengan melakukan berbagai macam tirakat. Selain itu, seseorang yang ingin menjalankan pesugihan ini juga diwajibkan untuk mencari perkutut yang memiliki jambul di kepalanya sebagai syarat utama. Perkutut yang memiliki jambul ini dipercaya sebagai media yang dapat menghubungkan manusia ke dunia gaib. Saat pesugihan ini sudah bekerja, maka orang yang memiliki perkutut jambul ini akan semakin kaya jika perkutut yang ia miliki rajin berkicau. Karena itu pesugihan ini memiliki nama pesugihan kutut manggung. Sahabat setia subscriber YouTube Propos Channel, itulah beberapa mitos tentang burung perkutut. Terkait dengan kebenaran serta fakta dari mitos ini sendiri tentu akan sulit dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Jadi untuk membuktikannya, tentu akan sangat sulit.
Tapi setidaknya sedikit sejarah informasi dari mitos pada tradisi Jawa kuno di zaman Kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya dan Pangeran dari Pajajaran yang menjelma menjadi burung perkutut ini. Semoga saja bisa menjadi cerita sejarah, sebuah legenda peninggalan nenek moyang yang bisa menjadi contoh suri tauladan baik kepada kita, dan serta dapat menambah wawasan dan juga bisa dapat sedikit menghibur sahabat semua dalam menambah pengetahuan sejarah.